Sebelum tahun 1942, wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Sebuah wilayah yang luas dan kaya, membentang dari Sabang hingga Merauke, namun berada di bawah cengkeraman kekuasaan kolonial. Terjajah selama lebih dari 3 abad lamanya. Sebuah periode panjang yang penuh dengan penindasan, eksploitasi, dan penderitaan bagi penduduk pribumi. Kekuasaan kolonial Belanda mencengkeram erat, membatasi setiap aspek kehidupan masyarakat. Generasi demi generasi hidup sebagai warga kelas 2 di tanah air sendiri. Mereka diperlakukan tidak adil, didiskriminasi, dan hak-haknya dirampas. Pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan untuk maju sangat terbatas bagi kaum pribumi. Sumber daya alam dikuras habis-habisan untuk kepentingan penjajah. Hasil bumi seperti rempah-rempah, kopi, teh, dan karet diangkut ke Eropa, sementara rakyat pribumi hanya mendapatkan sedikit bagian. Kekayaan alam Indonesia dieksploitasi tanpa ampun. Suara kemerdekaan dibungkam dengan kekerasan dan intimidasi. Setiap upaya untuk melawan penjajah ditindak tegas. Organisasi-organisasi pergerakan nasional diawasi dengan ketat, dan para pemimpinnya seringkali ditangkap dan dipenjara. Namun, api nasionalisme mulai menyala diam-diam di dalam hati para pemuda dan intelektual. Mereka mulai menyadari pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Ide-ide tentang kebangsaan dan pemerintahan sendiri mulai tumbuh subur, menunggu momentum yang tepat untuk meledak. Kesabaran dan strategi menjadi kunci dalam perjuangan melawan penjajah. Para pemimpin pergerakan nasional terus berupaya mencari cara untuk mencapai kemerdekaan. Perang Dunia Kedua mengguncang Eropa dan mengubah peta politik dunia secara drastis. Belanda jatuh ke tangan Jerman dalam waktu singkat, menandai keruntuhan kekuasaan kolonial di Eropa. Hal ini membuat Hindia Belanda menjadi sangat rentan terhadap serangan dari luar. Kekuatan militer Belanda di Hindia Belanda melemah, dan moral pasukan menurun. Di Asia, Jepang bangkit menjadi kekuatan militer yang dominan dengan ambisi besar untuk menguasai seluruh wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka mengusung slogan, Asia untuk orang Asia, yang menarik simpati dari beberapa kalangan di negara-negara jajahan. Jepang menjadi ancaman nyata bagi Hindia Belanda dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan armada laut dan udara Jepang sangat besar dan modern. Rakyat Hindia Belanda hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan yang mendalam. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sebagian tokoh pergerakan nasional melihat Jepang sebagai peluang strategis untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Mereka berharap Jepang dapat membantu Indonesia mencapai kemerdekaan, untuk mengusir Belanda dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Namun, ada juga yang khawatir bahwa Jepang hanya akan menggantikan Belanda sebagai penjajah baru. Harapan dan kecemasan bercampur aduk di benak setiap orang, menciptakan suasana yang penuh dengan ketidakpastian, menciptakan suasana tegang yang menyelimuti seluruh negeri, dari kota-kota besar hingga desa-desa terpencil. Sementara Belanda mencoba sekuat tenaga untuk memperkuat pertahanan mereka, namun kekuatan mereka sudah jauh berkurang. Kekuatan Jepang tak terbendung dan siap untuk menyerbu Hindia Belanda. Takdir Nusantara segera berubah secara dramatis, memasuki sebuah periode yang penuh dengan gejolak dan perubahan besar. Membuka babak baru dalam sejarah yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Sebuah babak yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan harapan untuk meraih kemerdekaan sejati. Serangan Jepang ke Pearl Harbor menandai dimulainya Perang Pasifik dan membuka jalan ekspansi ke Asia Tenggara. Hanya sebulan setelah itu, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, mengincar ladang minyak. Mereka bergerak cepat, menguasai Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Palembang. Strategi Jepang lumpuhkan ekonomi dan militer Belanda sebelum menyerang Jawa. Kecepatan serangan Jepang membuat Belanda dan sekutunya kewalahan. Propaganda Jepang menyebar, menjanjikan pembebasan dan kemakmuran disambut sebagian rakyat dengan harapan. Puncaknya pasukan Jepang mendarat di Jawa dan dengan mudah menaklukkan Batavia. Perlawanan nihil tak berarti, kekuasaan Belanda runtuh dalam hitungan minggu. Era baru dimulai, kekuatan Timur mengambil alih Nusantara. Setelah menguasai Hindia Belanda dengan kekuatan militernya, Jepang segera menerapkan strategi untuk mendapatkan hati rakyat Indonesia. Jepang melancarkan propaganda masif lewat Gerakan 3A, sebuah upaya untuk memposisikan diri sebagai pemimpin dan pelindung Asia. Gerakan ini menjadi ujung tombak kampanye mereka. Slogan-slogan seperti Nippon Kahaya Asia,
pelindung Asia yang akan melindungi dari imperialisme Barat, dan pemimpin Asia digaungkan di seluruh pelosok negeri. Dipimpin tokoh Indonesia yang direkrut dan dimobilisasi, propaganda ini secara intensif membangun citra Jepang sebagai pembebas dari penindasan kolonialisme Belanda. Media seperti radio, pamflet yang disebarkan luas, film-film propaganda, dan lagu perjuangan yang membangkitkan semangat nasionalisme digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Program pendidikan dan indoktrinasi secara sistematis menanamkan doktrin sejak usia dini, membentuk generasi penerus yang pro-Jepang. Awalnya, dengan propaganda yang begitu gencar, rakyat percaya pada janji-janji manis Jepang, dan menyambut Jepang dengan antusias sebagai penyelamat yang akan membawa kemerdekaan dan kemakmuran. Pengibaran merah putih, meskipun dengan batasan tertentu, dan penggunaan bahasa Indonesia secara resmi diizinkan dalam administrasi dan pendidikan, seolah menandakan niat baik dan rasa hormat terhadap identitas nasional Indonesia. Soekarno dan Hatta, tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan, dibebaskan dari tahanan, lalu diajak bekerja sama dalam pemerintahan, sebuah langkah strategis untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh. Hal ini memberikan legitimasi di mata rakyat terhadap pendudukan Jepang, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, janji kemakmuran dan kemerdekaan yang dijanjikan segera berubah menjadi kenyataan pahit, yaitu eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang jauh lebih kejam dan brutal dibandingkan era penjajahan Belanda. Gerakan 3A ternyata gagal memobilisasi dukungan rakyat secara signifikan, lalu dibubarkan secara diam-diam, dan diganti dengan organisasi-organisasi baru yang lebih terkontrol. Perlahan tapi pasti, rakyat mulai sadar akan kebohongan Jepang, bahwa mereka hanya berpindah dari satu penjara kolonial ke penjara yang lain, yang bahkan lebih mengerikan. Kekecewaan dan kemarahan terhadap Jepang tumbuh subur di kalangan masyarakat, menjadi bibit-bibit perlawanan yang kelak akan meledak menjadi pemberontakan berskala besar. Topeng saudara tua yang penuh kepalsuan pun runtuh berkeping-keping, meninggalkan luka yang mendalam serta kesadaran baru tentang pentingnya kemerdekaan sejati dan harga diri sebagai bangsa. Neil tak mampu membendung serangan Jepang. Moral pasukan Belanda sudah jatuh. Jepang datang dengan semangat Bushido dan pengalaman tempur, memenangkan pertempuran di darat, laut, dan udara. Pertempuran Laut Jawa jadi pukulan telak. Armada sekutu dihancurkan, jalan ke Jawa terbuka lebar. Batavia jatuh tanpa perlawanan berarti. Pejabat Belanda melarikan diri ke Bandung. Dikepung, Letnan Jenderal Hein Terpoorten menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. 3,5 abad kekuasaan Belanda berakhir seketika. Penyerahan ini meruntuhkan mitos superioritas Eropa, membangkitkan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Runtuhnya Belanda jadi tonggak sejarah kekuasaan kolonial, ternyata bisa diruntuhkan. Jepang mengubah ekonomi Nusantara demi mesin perang mereka. Perkebunan dipaksa menanam tanaman strategis, semua sumber daya dikerahkan untuk perang. Sistem kerja paksa Romusha diterapkan. Jutaan rakyat dipaksa membangun infrastruktur militer dalam kondisi mengenaskan. Ratusan ribu tewas akibat kelaparan, penyakit dan kelelahan. Desa kehilangan tenaga kerja, produksi pangan anjlok, kelaparan meluas. Jepang menyita aset, mengganti mata uang, menyebabkan inflasi parah. Rakyat dipaksa menyerahkan harta benda untuk perang. Janji kemakmuran terbukti palsu, penderitaan rakyat jauh lebih parah dari era Belanda. Romusha jadi simbol luka mendalam masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang menghancurkan tatanan sosial kolonial Eropa ditangkap. Jepang jadi penguasa baru. Kekosongan jabatan memberi peluang bagi pribumi terpelajar mengisi posisi penting di pemerintahan. Pengalaman ini jadi modal berharga saat Indonesia merdeka. Kehidupan sosial dimiliterisasi, disiplin Jepang diterapkan di sekolah, kantor dan desa. Organisasi pemuda seperti Seinendan dan Keibodan dibentuk mendoktrin semangat Jepang. Perubahan paling signifikan, bahasa Indonesia dipromosikan, bahasa Belanda dilarang. Bahasa Indonesia berkembang pesat, jadi alat pemersatu bangsa. Identitas nasional menguat, komunikasi antar pejuang semakin mudah. Jepang tak sadar, kebijakan ini mempercepat integrasi bangsa. Struktur masyarakat berubah, menyiapkan fondasi kemerdekaan. Jepang, dalam upaya mempertahankan kekuasaannya di wilayah pendudukan, memilih menggandeng tokoh nasionalis yang sudah memiliki pengaruh besar di masyarakat, seperti Soekarno dan Hatta. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk meredam potensi perlawanan dan memanfaatkan popularitas para pemimpin tersebut.
Pemerintah pendudukan Jepang berharap dengan melibatkan tokoh-tokoh nasionalis, mereka bisa mengendalikan massa dan mengarahkan energi rakyat untuk kepentingan perang Jepang. Bagi para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia, kerjasama ini adalah sebuah dilema yang sulit. Di satu sisi, mereka harus berkompromi dengan penjajah. Tapi di sisi lain, ini jadi cara strategis untuk mempersiapkan kemerdekaan, mendapatkan akses ke sumber daya, dan menyebarkan gagasan nasionalisme secara lebih luas. Sebagai bagian dari strategi tersebut, organisasi Putera dibentuk, dipimpin oleh 4 serangkai, yang terdiri dari tokoh-tokoh karismatik. Organisasi ini secara resmi membantu Jepang dalam propaganda dan mobilisasi massa, tapi diam-diam menyebarkan semangat nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan di kalangan rakyat. Soekarno, dengan kemampuan orasinya yang luar biasa, membakar semangat rakyat lewat pidato-pidatonya yang membangkitkan rasa cinta tanah air. Ia terus-menerus menanamkan cita-cita Indonesia merdeka di benak setiap orang yang mendengarkannya. Namun, Jepang akhirnya sadar bahwa Putera lebih menguntungkan pihak nasionalis daripada mereka sendiri. Oleh karena itu, Jepang lalu membubarkannya dan menggantinya dengan Jawa Hokokai, sebuah organisasi yang berada di bawah kontrol yang lebih ketat. Meski ruang gerak menjadi lebih terbatas, benih kesadaran politik dan semangat persatuan sudah tersebar luas di seluruh lapisan masyarakat. Rakyat makin sadar akan identitas kebangsaan mereka sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi militer seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan Heiho. Organisasi ini memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk mendapatkan pelatihan militer secara formal. Bagi para pemuda yang haus akan pengetahuan dan keterampilan, ini adalah kesempatan emas untuk belajar strategi perang modern dan menggunakan senjata-senjata canggih. Kader-kader PETA yang terlatih dengan baik, seperti Soedirman dan Soeharto, kelak akan menjadi tulang punggung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian, nasionalisme terus tumbuh dan berkembang di bawah permukaan, siap meledak menjadi kekuatan dahsyat saat kesempatan yang tepat akhirnya tiba. Di balik kerjasama nasionalis dan Jepang, bara perlawanan tetap menyala. Tokoh seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin membangun jaringan bawah tanah, menjaga semangat anti-fasisme. Penderitaan akibat Romusha memicu pemberontakan di pedesaan seperti perlawanan santri di Singaparna. Penolakan Saikere jadi simbol perlawanan agama terhadap Jepang. Meski pemberontakan ditumpas, semangatnya menyebar ke daerah lain. Dalam organisasi bentukan Jepang, pemuda PETA mulai sadar dimanfaatkan. Puncaknya, pemberontakan PETA di Blitar dipimpin Supriyadi, mengibarkan merah putih dan melawan Jepang. Meski gagal, pemberontakan ini mengguncang Jepang dan menegaskan hilangnya dukungan rakyat. Perlawanan terbuka dan bawah tanah membuktikan semangat merdeka tak pernah padam. Tekanan pendudukan justru memperkuat tekad bangsa. Pendudukan Jepang hanya 3,5 tahun, tapi meninggalkan warisan kompleks. Penderitaan kelaparan dan kerja paksa jadi luka mendalam. Janji kemerdekaan hanyalah ilusi. Namun, periode ini mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Runtuhnya Belanda membangkitkan kepercayaan diri dan memberi pengalaman birokrasi bagi elit Indonesia. Pelatihan militer lewat PETA dan Heiho melahirkan TNI siap mempertahankan kemerdekaan. Bahasa Indonesia dipromosikan memperkuat identitas nasional. Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanpa pengalaman pahit dan manis di bawah Jepang, jalan menuju kemerdekaan takkan sekuat ini.